gadget dengan materi tertentu. Tetapi jika ibu mau anak tidak tergantung dengan AI, mungkin lebih menyiapkan materi atau pembelajaran menggunakan teka-teki atau games, sehingga cenderung mereka menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah dalam soal itu cenderung aktif. Jadi mungkin bisa dalam pengelompokan, anak-anak di siswa bisa dibagi kelompok berapa, misalkan 5 orang, terus dia diberikan media yang memicu dia menyelesaikan tanpa harus menggunakan gadget, bisa seperti itu. Jawaban dari saya mungkin seperti itu. Oke, boleh dilanjut Ibu Elis. Kurang lebihnya mohon Baik, ada yang menambahkan mungkin. iya, baik. Terima kasih. Ibu, maaf, Ya, ini apa namanya listrik barusan. Bu Novi sudah kembali. Ya mohon maaf barusan listriknya mati. Jadi Oke, wifi-nya putus. siap. Tadi kita lagi menjawab pertanyaan dari Bu Eva. Bu Novi mau menambahkan? Ya, mungkin yang tadi pertanyaan dari Bu Eva bisa menggunakan melakukan atau bisa melakukan yang pertama dengan membuat soal yang beruntun, misalkan menjelaskan langkah-langkah dari awal gitu, lalu melakukan diskusi atau presentasi supaya anak-anak itu tidak menggunakan AI, lalu memberikan tugas yang berkaitan dengan pengalaman yang nyata. Selanjutnya mungkin menggunakan eh, pemahaman tentang penggunaan AI yang bijak gitu Ibu. Baik, sudah Ibu Novi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Eva ya. Jadi memang untuk penggunaan gadget itu dalam usia sekolah perlu tetap ada regulasi dan pengawasan gitu ya. Kita nggak bisa terlepas dari gadget. Kita juga perlu untuk terus belajar mengeksplorasi teknologi yang ada gitu karena itu juga diciptakan untuk bisa memudahkan apa namanya manusia, tapi jangan sampai mengikis gitu ya kemampuan berpikir kita gitu. Jadi kalau untuk di siswa sekolah sekiranya masih perlu pengawasan dan regulasi gitu atau juga dengan tadi tips-tips yang sudah diberikan oleh Bu Popi dan Bu Rosi. Oke, kemudian kita ke pertanyaan dari Pak Yayat nih. Apakah benar atau tidak ya ini ibu-ibu, bapak-bapak guru matematika, kenapa guru matematika jarang marah? Ini fun fact atau mitos nih? Lebih Kenapa guru cenderung serius matematika ya. jarang marah? Katanya Pak Yayat. Apakah matematika itu ditemukan atau diciptakan manusia? Mengapa kesalahan sering mengajarkan lebih banyak daripada jawaban benar? Gimana menurut kelompok 2 gitu ya? Oke. Kalau saya sendiri nih ya, Bapak Ibu, mungkin kenapa guru matematika jarang marah karena matematika sendiri sudah punya label yang sulit atau apa namanya menakutkan gitu ya di kalangan siswa. Jadi sebisa mungkin guru matematika bisa membuat situasi kelas dan proses pembelajaran itu jadi nyaman gitu. Dan kalau misalkan anak-anak sudah punya first impression yang takut terhadap profil guru matematikanya gitu. Jadi gimana anak-anak mau menyukai dan mau belajar matematika gitu. Jadi mungkin mostly guru matematika membuat situasi kelas itu jadi lebih menyenangkan. Bu Elis, unmute suaranya. Ibu Elis termute.
Oke, ah, baik. Nah, itu kalau misalkan dari point of view saya gitu ya sebagai guru matematika. Dan untuk matematika sendiri pasti itu ditemukan oleh manusia ya, karena sejatinya matematika itu adalah cara berpikir logis yang digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang ada di alam semesta ini juga gitu ya. Dan untuk kesalahan-kesalahan yang dibuat itu sering lebih banyak mengajarkan apa namanya banyak hal ya, karena dari kesalahan itu kita tahu tahapan-tahapan yang dilewati itu di mana. Jadi kita bisa menganalisis, kemudian juga bisa apa namanya memperbaiki strategi berikutnya untuk perbaikan gitu ya. Jadi memang hal-hal atau kesalahan itu bisa membantu. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjut oleh Bu Rosita atau Bu Nopi. Izin menambahkan Ibu. Izin menambahkan pertanyaan dari Bapak Yayat ya, kenapa guru matematika jarang marah katanya gitu. Yang sudah saya temukan ya Bapak, guru-guru matematika itu kebanyakan jarang marah. Benar nggak ya Bapak Ibu ya? Mereka lebih fokus dan serius. Betul ya? Nah, kenapa guru matematika jarang marah? Nah, biasanya menurut saya itu karena sifat matematika itu logis ya Pak, dan berbasis konsep. Nah, banyak guru matematika memahami bahwa setiap orang punya cara dan kecepatan yang berbeda dalam memahami angka, bisa rumus, dan hubungan antar konsep. Nah, terus kesalahan yang dibuat siswa justru jadi bukti proses berpikir yang sedang berjalan. Nah, bukan sesuatu yang perlu disalahkan juga sih, Pak. Selain itu juga suasana belajar yang tenang dan nyaman, karena rata-rata guru matematika ini adalah guru-guru yang serius. Nah, mungkin jadi suasana belajar yang tenang dan nyaman sangat penting agar siswa tidak takut mencoba dan bertanya soal matematika. Mungkin atau pembawaan guru matematika itu nggak jarang marah mungkin karena, upaya guru matematika untuk membuat siswa tidak takut kepada beliau, bisa juga untuk menciptakan suasana yang, nyaman dan tenang sehingga siswa eee, merasa senang, merasa menyukai itu matematika. Nah, kalau misalkan guru matematikanya sering marah dan galak nih, Pak, nih, rata-rata siswa kalau nggak ngerti itu jarang bertanya, karena udah angkat tangan aja takut diomelin, rata-rata begitu. Mungkin kenapa guru matematika itu jarang marah, mungkin itu adalah, suatu konsep beliau untuk menerapkan matematika yang menyenangkan gitu, Pak, di dalam kelas. Oke, itu aja Ibu, jawaban Izin dari saya. menambahkan juga, Ibu, Lanjut Bu Eli, Ibu menurut saya Nopi. ya, sepengalaman saya Bu, Bapak, karena saya itu guru matematika juga kebetulan. Nah, mohon maaf juga ya Ibu Bapak di sini berisik karena saya banyak anak-anak masih kecil dan juga mungkin jaringannya lup-lup gitu. Sepengalaman saya, kalau misalkan saya ngajar kelas di SMP tuh, ngajar kelas 7 dan kelas 8. Ketika anak-anak baru masuk sekolah, terus saya mencoba mengetes perkalian dan ternyata anak-anak itu kebanyakan tidak hafal perkalian. Bahkan perkalian 2 sampai 9 pun anak-anak masih belum bisa gitu. Nah, untuk itu saya menerapkan setiap pertemuan di tes peraraban kalau dalam bahasa Sunda ya. Terus anak-anak saya tes satu persatu dan ternyata memang temuan saya setiap kelasnya rata-rata
yang bisa hanya 1-2 orang saja, tidak lebih dari 5 orang. Terus anak-anak itu kebanyakan yang tidak bisa itu banyak alasan gitu, bahkan tidak sekolah, tidak apa namanya itu, tidak masuk sekolah dengan alasan sakit, izin dan sebagainya gitu. Lalu kalau misalkan saya menerapkan marah gitu ya, pasti tentunya anak-anak banyak alasan lagi gitu ya, terus bakalan terus berulang, dan gitu sama dengan kelas 7 maupun kelas 8 sama seperti itu. Makanya kenapa guru matematika jarang marah, karena yaitu kalau misalkan marah mereka pasti tidak akan berusaha untuk menghafal perkalian, karena perkalian itu dalam matematika kan fondasi untuk bisa melanjutkan atau kita apa namanya tuh membahas suatu soal-soal matematika. Kalau tidak dasarnya tidak hafal, mau bagaimana kita mau mengerjakan soal-soal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Elis. Terima kasih jawabannya. Boleh menambahkan, Ibu? Ya, silahkan Bapak Ibu, bagi yang ingin menambahkan boleh sharing. Ini mah hanya pengalaman saya, Pak. Ini dari pertanyaannya, kenapa guru matematika jarang marah? Untuk jawabannya, saya sendiri pernah diajar oleh benang namanya Bapak Suhendra, waktu itu guru matematika, justru galak, Bu. Jadi ketika ada salah satu murid yang salah, langsung dilempari oleh penghapus. Jadi itu kayak pendidikan POC waktu dulu. Jadi sehingga ada motivasi siswa agar bisa gitu, Bu. Jadi menurut saya itu tidak selalu marah. Justru yang saya alami, guru matematika selalu marah gitu, Bu. Mungkin darah tinggi dengar-dengarti siswanya. Betul, Terus Pak. yang kedua, apakah matematika ditemukan atau diciptakan manusia? Menurut saya keduanya itu saling keterkaitan. Kenapa? Kita tahu bahwa satu buah apel itu hanya dalam satu pikiran, sehingga diciptakannya itu sebuah angka 1. Jadi menurut saya itu saling keterkaitan, Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu nih, bahwa satu apel itu berarti angkanya itu diciptakan angka 1. 2 apel itu kan hanya dalam pikiran, maka dijadikanlah oleh manusia itu simbol-simbol seperti angka-angka 1, angka 2, angka 3, sampai seterusnya, seperti itu. Terus mengapa kesalahan sering mengajarkan lebih banyak daripada jawaban benar? Mungkin itu jawabannya itu proses siswa agar dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, Bapak Ibu. Jadi ya wajar ketika siswa banyak salah, mungkin ya itu yang namanya proses, yang namanya juga belajar agar bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Iip atas tambahannya. Ya. Pak Yayat gimana? Pak Yayat guru matematika yang suka marah atau enggak kira-kira? Enggak ya, kayaknya lucu kalau Pak Yayat yang ngajar. Iya, kayaknya Pak Yayat mah baik hati, lucu. Iya. Kebetulan kenapa saya sebagai guru matematika itu jarang marah, karena hidupnya sudah banyak masalah. Oke, terima kasih sharingnya ya Pak Yayat dan Pak Iip. Berikutnya nih kita ke pertanyaan dari Bu Puri. Gitu ya, dapatkah siswa melakukan penalaran matematis itu tanpa menggunakan simbol atau angka sama sekali gitu? Sejauh mana bahasa atau kata-kata itu bisa berperan untuk membentuk logika matematika siswa? Boleh bantu menjawab? Silahkan Bu Rosita. Menurut pendapat kelompok kami, dari pertanyaan Ibu, siapa Ibu? Bu Elis? Bu Puri. Ya, menjawab pertanyaan dari Bu Puri, dapatkah siswa melakukan penalaran matematika tanpa menggunakan simbol atau angka sama sekali? Jawabannya itu iya, Ibu. Siswa dapat melakukan penalaran matematika tanpa simbol atau angka sama sekali. Dan bahasa itu sangat penting dalam membentuk logika matematika mereka. Terus Bu Puri tadi
pertanyaannya sejauh mana kata-kata berperan dalam membentuk logika. Nah, peran bahasa dalam penalaran matematika tanpa simbol atau angka, yang pertama itu mengkonseptualisasikan ide matematika. Contohnya kata-kata membantu siswa menggambarkan konsep seperti lebih banyak dari, sama dengan, berkelompok, atau beruntutan. Nah, terus sebelum mereka mengenal simbol atau angka, misalnya siswa bisa menjelaskan, jika saya punya 2 kelompok apel masing-masing dengan 3 buah, maka jumlahnya lebih banyak daripada 5 apel. Hanya dengan kata-kata ya, Ibu. Nah, terus yang kedua itu membangun alur penalaran. Nah, bahasa memungkinkan siswa menyampaikan alasan di balik kesimpulan mereka. Misalnya, ketika membandingkan ukuran dua benda, siswa bisa mengatakan meja ini lebih panjang daripada kursi. Karena ketika saya letakkan kursi di sisi meja, ada bagian meja yang tidak tertutupi. Nah, itu misalnya seperti itu, Ibu. Terus yang ketiga peran bahasa dalam penalaran matematika itu mengkomunikasikan dan memverifikasi logika. Nah, melalui percakapan atau tulisan kata-kata, siswa dapat berbagi pemikiran. Siswa dapat berbagi pemikiran mereka, menerima masukan dari teman-teman atau guru, dan memperbaiki logika matematika yang mungkin salah. Oke, seperti itu jawaban saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, baik ya. Matematika bisa juga ya, Bapak Ibu. Jadi pasti sebagai pengalaman guru matematika kita nggak membatasi anak harus jawabnya dengan cara A gitu ya. Gitu. Pasti kita berikan kebebasan untuk anak-anak bisa menyampaikan ide atau apa namanya proses berpikirnya masing-masing dengan caranya mereka gitu. Jadi bisa juga dengan penyampaian idenya nggak harus dengan simbol-simbol atau angka di beberapa situasi yang bisa disampaikan dengan penjelasan bahasa atau kata-kata. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan Bu Puri ya. Ya, Ibu, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Iip. Apakah matematika selalu harus ada rumus dalam setiap penyelesaiannya? Ini nyambung sama barusan yang ke Bu Puri ya. Jadi rumus itu sebenarnya alat bantu ya Bapak Ibu gitu ya. Sebenarnya dalam matematika sendiri kita bisa menjawab question atau pertanyaan atau situasi itu tanpa rumus gitu. Mungkin yang dianggap anak-anak harus pakai rumus itu karena mostly kebanyakan guru-guru mengajarkan matematika itu langsung diawali dengan rumus gitu. Oke, ini rumusnya ini untuk digunakan untuk menghitung ini gitu ya. Tapi sebenarnya proses penggunaan rumus atau mendapatkan rumus itu kan adalah dari proses berpikir gitu, seperti kita menemukan luas gitu ya, konsep luas, konsep keliling itu kita bisa menggunakan dari penalaran dulu gitu ya, dari real real situation dulu gitu. Jadi anak-anak nggak perlu harus rumus gitu. Anak-anak bisa menjawab konsep-konsep matematis tanpa rumus, tapi dengan menggunakan logika matematis. Gitu. Izin menambahkan, Ibu. Boleh, silahkan. Dari pertanyaan Pak Iif, betul apa yang disampaikan Ibu Elis, matematika tidak selalu menggunakan rumus, tidak memerlukan rumus. Contohnya begini aja Pak, contohnya misalnya di dalam kelas itu anak-anak itu ketika anak kecil atau anak di dalam kelas, anak SD, menghitung jumlah buah, itu tidak
tidak memerlukan rumus, bisa tidak memerlukan rumus, melainkan menggunakan media. Misalnya, guru menyediakan beberapa apel, mereka menghitung apel tersebut sampai ketemu jawabannya yang benar. Berarti di situ di mana matematika tidak selalu memerlukan rumus, bisa juga memerlukan media pada pembelajaran itu, seperti anak kecil yang menghitung jumlah buah. Jadi tidak perlu menggunakan rumus penjumlahan, tetapi mereka bisa menyelesaikan, bisa mengetahui jumlah apel atau buah tersebut ada berapa, begitu. Terima kasih Bu jawabannya. Iya, baik. Ini sejalan juga dengan pertanyaannya dari Bu Wanda tadi, Bu Wanda ya. Ini pertanyaan berikutnya setelah Pak Iib. Bagaimana penalaran matematika bisa membantu siswa memahami konsep bukan menghafal rumus tadi ya, Bu Wanda. Mungkin jawaban dari kami bisa sekaligus menjawab pertanyaan Bu Wanda juga tadi. Jadi kita ajak anak-anak siswa untuk bisa penalaran matematis itu di situasi yang real gitu. Jadi anak-anak bisa memahami konsepnya dibanding harus menghafalkan rumusnya. Saya juga selalu mengencourage ke siswa-siswa itu untuk bisa paham dulu dengan konsep gitu, paham konsepnya, situasinya, apa informasi yang dibaca atau yang diterima gitu. Rumus itu untuk last choice untuk bisa kita gunakan gitu ya. Baik, ke pertanyaan dari Bu Rina ya, yang selanjutnya. Izin tanya nih, di sekolah sekarang kita wajib menerima, mungkin sekolah negeri gitu ya, wajib menerima siswa berkebutuhan khusus gitu ya. Bagaimana cara mengajarkan penalaran kepada siswa tersebut? Terima kasih pertanyaannya ya Bu Rina. Mungkin kan siswa berkebutuhan khusus itu banyak juga jenisnya, banyak juga tipe-tipenya gitu ya Bapak Ibu ya. Setiap siswa yang berkebutuhan khusus juga unik gitu masing-masing. Dan itu pasti cara mengajarkan penalarannya butuh pendekatan personal, butuh effort yang lebih gitu dari pengajarnya, karena kita tidak bisa menyamakan situasi mereka dengan siswa lainnya gitu ya, karena keunikan-keunikan yang mereka punya, kita juga memang dituntut untuk bisa memberikan treatment khusus bagi mereka. Itu bagian dari pelayanan juga ya, kita sebagai pendidik gitu ya, karena pendidikan itu adalah hak semua siswa gitu ya. Jadi sebisa mungkin gitu, memang itu jadi PR lagi untuk guru. Jadi pasti kami sebagai pendidik itu menyiapkan instrumen yang berbeda gitu ya, ketika mungkin di satu kelas itu ada siswa yang berkebutuhan khusus gitu kan. Nah, jadi cara mengajarkan penalaran kepada mereka juga dengan mungkin objek-objek yang mereka sukai gitu ya. Biasanya anak-anak tertentu yang berkebutuhan khusus itu mereka sometimes punya interesting terhadap sesuatu misalkan. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan konsep matematika yang sedang kita pelajari. Karena biasanya anak berkebutuhan khusus juga mempunyai keunikan ya, dan punya kelebihan tertentu gitu. Kalau misalkan kita melakukan pendekatan-pendekatan gitu. Itu dari saya. Mungkin dari Bu Novia atau Bu Rosita bisa menambahkan. Izin Ibu boleh menambahkan. Bu Elis izin untuk menambahkan bisa? Boleh, silahkan Ibu Ruli. Mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman ya mengajarkan siswa berkebutuhan khusus, boleh di-sharing. Iya, mungkin ini sisa-sisa ilmu, bukan sisa ilmu sih, agak. Oh iya betul, Ibu Ruli kan ini ya, Iya. background-nya sesuai nih, gitu ya. Ya. Silahkan Bu Ruli boleh di-sharing buat kita semua. Iya, izin menjawab ya Bu ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau di sekolah negeri itu kan memang tidak boleh menolak
kalau ada siswa berkebutuhan khusus yang ingin mendaftar. Nah, itu kan tergantung kebijakan dari kepala sekolahnya ya. Cuma kalau di dalam kelas sejauh ini yang saya ingat dulu materi perkuliahan yang pernah saya ini ya Bu ya, yang pernah saya ambil, kalau untuk anak berkebutuhan khusus mengikuti kelas umum di sekolah negeri atau di sekolah umum lainnya, sekolah anak-anak normal ya Bu ya. Biasanya hal yang pertama dilakukan adalah melakukan asesmen dulu, karena kan yang tadi seperti Bu Elis bilang ya, karakteristik karakteristik mereka kan berbeda. Ada yang slow learner, ada yang mengalami disleksia atau gangguan emosional gitu ya Bu ya. Jadi langkah pertama itu yang kita lakukan biasanya itu melakukan asesmen awal dulu. Nah, itu untuk sejauh mana sih kemampuan matematika dia. Nah, itu nanti kalau misalkan sudah melakukan asesmen, baru kita menentukan program. Karena programnya juga kan akan berbeda seperti anak lainnya. Seperti itu. Mungkin kalau untuk siswa yang masih kategori mengalami hambatan intelektual yang sedang atau yang tidak berat gitu ya Bu ya, mereka masih bisa mengikuti gitu pembelajaran matematika, cuma tidak sama seperti anak-anak lainnya. Biasanya yang digunakan yang pertama kan menggunakan benda konkret gitu, yang seperti tadi Ibu Elis bilang ya. Kemudian biasanya mereka tertarik dengan hal-hal warna-warna yang mencolok, visual benda-benda yang warna-warni gitu Bu, seperti itu. Terus yang keempat, menggunakan bahasa yang mereka mudah mengerti atau mereka mudah pahami gitu. Kemudian yang kelima, memberikan contoh di kehidupannya sehari-hari. Jadi seperti itu Bu Elis gitu. Kalau misalkan di sekolah pun ini kategori berat gitu, anak berkebutuhan khususnya dalam kategori berat gitu Bu, mungkin di situ kita perlu adanya guru pendamping khusus. Jadi tidak hanya guru itu saja, jadi harus ada guru yang benar-benar mendampingi. Jadi kan kalau misalkan di kelas guru itu nggak, ibaratnya nggak keteter gitu ya Bu ya. Betul, betul. Perlu ada shadow ya biasanya Iya, yang iya gitu. apa Ya, namanya siswa berkebutuhan Iya, khusus yang mungkin seperti itu. tingkat iya itu berat sangat itu biasanya ada diperlukan shadow di sih. kelas Iya, gitu ya. itu nanti dikembalikan lagi ke sekolah Kebijakan masing-masing. sekolah masing-masing. Betul. Seperti itu Oh, sih terima Bu. kasih Bu Ruli sharingnya. Terima kasih Bu Ruli. Ya, menambah kita ini ilmu untuk siswa-siswa yang memang punya keunikan gitu ya. Betul Ibu. Oke, demikian semoga menjawab pertanyaannya Bu Rina ya. Oke, selanjutnya nih kita jawab pertanyaan dari Bu Elis Herawati. Dengan adanya teknologi semakin canggih, banyak sekali yang tidak mampu menghafal perkalian dan mengerjakan pembagian. Solusinya bagaimana? Sebenarnya yang ini tadi sudah ya, sepertinya yang perkalian pembagian tadi ya sudah. Terus karena perkalian dan pembagian ini jadi dasar untuk bisa proses hitung selanjutnya. Kendalanya hanya 2 orang siswa yang bisa mengerjakan. Di kelasnya Bu Elis hanya 2 orang yang bisa mengerjakan perkalian dan pembagian. Di SMP ya Bu Elis Herawati ya. Bu, di Mungkin SMP. tadi Iya, ya, mungkin tadi banyak bisa sekali. menerapkan tips-tips yang sudah di-sharing dari Bu Rosita dan Bu Novi ya untuk mengajarkan perkalian dan pembagiannya. Memang itu jadi kemampuan dasar untuk siswa di level uh, apa namanya SD, SMP gitu ya. Dan itu akan jadi basic untuk ke tingkat selanjutnya gitu. Gimana Bu Rosita atau Bu Novi mau ada penambahan lagi? Mungkin cukup ya Bu. Ini saya sambil ngegendong anak sambil netein. Lagi nggak Oke, kondusif di rumahnya. Mohon maaf. iya Izin. Bu. Baik. Jadi tadi untuk perkalian pembagian tadi Bu Rosita, Bu Novi sudah sharing mengenai kayak bisa pakai flashcard atau mungkin setoran sebelum awal kelas dimulai gitu ya. Memang em, untuk apalagi di tingkat SMP, jadi pasti butuh extra time untuk bisa eh,
ini nih mendorong siswa bisa menghafal apa namanya perkalian dan pembagiannya gitu ya. Itu pasti kita butuh waktu dulu sebelum masuk ke materi, butuh waktu untuk nge-review atau melakukan apa namanya penambahan-penambahan lagi gitu ya tentang konsep dasarnya gitu. Baik, itu Bu Elis semoga bisa menjawab ya. Terima kasih, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat dari Bu Dede. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana caranya memunculkan kesadaran akan pentingnya belajar dalam penalaran matematik untuk peserta didik? Dan penalaran matematika yang paling mudah itu tipe soalnya seperti apa? Ya, mau dijawab oleh Bu Rosita atau Bu Novi? Boleh. Silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Dede. Menurut kelompok 1 itu untuk memunculkan kesadaran akan pentingnya belajar penalaran matematika ya Ibu Dede pada peserta didik dapat dilakukan melalui beberapa cara Ibu. Yang pertama itu hubungkan dengan kebutuhan dan minat sehari-hari. Tunjukkan Ibu bagaimana penalaran matematika digunakan dalam aktivitas yang mereka sukai atau dilakukan dalam keseharian mereka. Terus misalnya bagi yang suka bermain game, jelaskan bagaimana logika dalam permainan terkait dengan penalaran matematika. Terus bagi yang suka memasak, tunjukkan bagaimana menghitung takaran bahan-bahan masak yang akan mereka lakukan misalnya. Terus yang ketiga itu bagi yang suka olahraga, jelaskan bagaimana menghitung skor, waktu atau jarak menggunakan pola dan penalaran yang logis, Bu. Nah, itu yang pertama itu bisa menerapkan hubungan dengan kebutuhan dan minat keseharian mereka ya, Ibu. Terus yang kedua itu menggunakan contoh kasus yang relevan dan konteks ya, Ibu ya. Terus misalnya sajikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar mereka, misalkan seperti berbelanja di pasar tradisional, terus bisa menghitung biaya transportasi atau merencanakan taman sekolah. Terus hal ini membuat ya Ibu mereka menyadari bahwa penalaran matematika bukan hanya materi di sekolah, tetapi memiliki manfaat yang praktis seperti yang tadi saya sebutkan, bisa berbelanja di pasar, menghitung biaya transportasi seperti itu. Terus yang ketiga itu dorong eksplorasi dan pemenuhan sendiri Ibu. Misalnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguji ide, menemukan pola, dan menyimpulkan sendiri. Misalnya, ibu bisa membiarkan mereka mengukur berbagai benda untuk menemukan hubungan antar panjang, misalnya seperti itu. Antar panjang, antar lebar, atau luas. Terus ketika mereka menemukan konsep dengan cara sendiri, akan lebih menyadari pentingnya penalaran. Nah, terus yang keempat itu ibu bisa berikan pengalaman sukses yang kecil, seperti mulai dengan masalah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, terus sehingga mereka merasakan keberhasilan. Nah, terus dorong mereka untuk menjalankan cara mereka menyelesaikan masalah, bukan hanya memberikan soal jawaban yang benar ya Ibu. Nah, akan membangun nih hal yang seperti ini akan membangun kepercayaan diri dan juga bisa membuat mereka menyadari bahwa penalaran dapat membantu mereka menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang kelima itu Ibu bisa menceritakan kisah atau contoh-contoh orang yang menggunakan penalaran matematika. Nah, berbagi cerita ini tentang bagaimana orang sukses, misalkan berbagi cerita bagaimana orang sukses menggunakan penalaran matematika dalam pekerjaan atau kehidupan mereka, mungkin seperti insinyur yang merancang gedung atau pedagang yang mengelola bisnis sehingga mereka sukses. Ini bisa nih Bu, bisa memberikan inspirasi dan gambaran nyata tentang manfaatnya penalaran matematika. Untuk jenis-jenis soal
penalaran matematika yang paling mudah umumnya itu bisa yang bersifat kontekstual seperti soal pola bilangan dan atau bentuk, bisa juga soal perbandingan sederhana atau soal masalah cerita dengan informasi langsung, bisa juga pengenalan hubungan antar konsep sederhana. Seperti itu jawaban dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Waktunya Bu belum habis ini. Rosita. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Habis ya waktunya ya. 11 Kita menit lagi ya sampai Bapak ya? Jam iya 12. 10 menit lagi ya. Oke. Ya. Baik, mungkin ini di penghujung Sudahi dulu aja ya. Sudah selesai. baik ya Ibu Rina ya. Kita sudahi dulu diskusinya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya menyimpulkan mungkin dari diskusi kita tentang penalaran matematis ini bersifat umum gitu ya, karena ini adalah proses cara berpikir logis gitu, dan ini bisa kita terapkan dalam berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan cara kita untuk mengajarkan kepada siswa, itu kita mulai dari hal-hal kontekstual yang relevan dengan situasi lingkungan siswa sendiri. Semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih ya dari untuk kelompok 2 ya sih, mungkin yang kelompok 2 ya sesuai dengan ini ya materinya, materi yang kedua. Iya. Oke, baik. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 ini tentang penalaran matematika, ya, saya rasa sudah clear ya, jelas ya. Tadi diawali dengan adanya quiz sedikit ya. Ada apa tadi soal ya. Ada Teka-teki. pertanyaan di awal ya. Walaupun itu banyak yang bisa menjawab ya, tapi cukup ini ya, membuat jadi paham gitu terkait dengan penalaran matematika. Nah, kemudian untuk ininya PowerPoint-nya sudah oke ya. Dimulai dari apa itu latar belakang dari penalaran matematika, kenapa penting ya. Ini berkaitan dengan konsep matematika, kemudian pemecahan masalah ya. Walaupun nanti problem solving itu juga ada di materi yang ke berapa itu ada juga kan problem solving matematis. Tapi untuk yang problem solving di sini masuk dalam ranah ini ya penalaran matematika. Jadi penalaran matematika itu kayak secara umum ya, di dalamnya itu ada apa tahapannya itu analisis gitu ya, analisis kemudian berpikir logis dan juga evaluasi. Dan nah di situ evaluasi itu juga berkaitan dengan pemecahan masalah ya, situ ya. Jadi ada di dalam pemecahan masalah, ini ada di dalam penalaran matematika. Kemudian sini yang di PowerPoint definisi penalaran matematika ya seperti kemudian ada definisi berdasarkan beberapa ahli. Kemudian kenapa penalaran matematika itu yang menarik juga komponennya ya, ada penalaran matematika deduktif, induktif dan juga tadi sudah disampaikan contoh-contohnya ya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya oke, jadi kalau misalnya melihat dari serapannya penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat bahwa ini tidak harus dari tidak apa misalnya tidak berfokus ke orang matematika saja kan ya, kita bisa misalnya di dalam kegiatan belanja gitu. Apalagi kalau ya ada diskon ya, kalau ada diskon itu kan pasti hitung-hitung kan diskonnya berapa 30% plus misalnya 40% gitu kan, ada 30% plus 50%, wah berapa itu kan pasti hitung-hitung ya, dibandingin sama yang sebelah nih, sama toko sebelah gitu pasti dihitung-hitung gitu kan ya. Jadi logis nggak gitu ya, melihatnya pasti masa sih barang sebagus ini misalnya tapi diskonnya besar-besar gitu. Ada juga yang bilang oh mungkin dinaikin dulu ya baru di diskon ya. Nah, kemudian soal apa pembagian ini yang kemarin apa tadi disampaikan apa pembagian kue gitu ya, kue itu mungkin bisa disampaikan juga ke siswa ya. Misalnya dipraktekkan, maksudnya bisa dipraktekkan ya, kita pembagian kue bagaimana bisa sama rata itu ya. Kemudian menebak pola angka ya, itu bisa jadi games itu. Kalau di kelas jadi tidak membosankan karena bisa dijadikan apa games ya.
Kemudian ada lagi terkait dengan tebak-tebak tanpa logika. Oh ini apa? Oh ini ada perbandingan memakai penalaran matematika dan yang tidak. Ya. Dan tips menemukan penalaran matematika. Ya, ini sudah disampaikan sebenarnya ya tentang bagaimana tips menemukan penalaran matematika ya. Di antaranya ada berkaitan dengan diskusi ya. Jadi kalau diskusi ada penelompokan ya. Sehingga supaya siswa bisa menjadi aktif. Kemudian diberikan latihan dan juga ada teka-teki. Teka-teki juga sama itu latihan juga ya, tapi yang bisa dibuat jadi games. Oke. Nah dari hal untuk apa PowerPoint-nya ya penyampaiannya sudah bagus ya untuk kelompok dua sudah memberikan pencerahan. Kemudian ditambah dengan diskusi dari Bapak Ibu ya diskusinya ini ya banyak ya sebetulnya ya. Kalau tidak di stop mungkin akan nambahkan sini. Kalau tidak di stop Alhamdulillah menarik stop ya, dulu Bu. ya. Iya, berarti tandanya menarik gitu ya. Bisa menarik dari hal apa materinya bisa juga dari penampilan dari Bapak Ibu, dari ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua. Yang kelompok dua ya, dari ibu-ibu semua yang menyampaikan. Mm-mm. Jadi pertanyaannya saya lihat ya banyak sekali ya. Nanti bisa di copy paste ya. Di copy paste kelompok dua ya, dibuat Ya, baik, notulensi. Bu. Ya. Baik, Bu. Iya, termasuk nanti apa termasuk tadi ada sanggahan atau pengalaman memberikan pengalaman atau itu. Oh, oke bagus nih. Banyak itu saya lihat. Nah, kemudian tadi tentang ini ya apa kenapa guru matematika itu umumnya tidak galak gitu ya. Ya enggak juga sih. Tadi ada yang apa menyanggah. Dulu saya di apa tadi siapa kan yang apa diajarkan oleh Dilempar, Bu, guru yang katanya. iya sampai dilempar. Ya kan ada juga ya mungkin kadang ini kok nggak bisa bisa gitu ya. Ya sederhana kalau bisa bisa ada juga yang sampai seperti itu sampai marah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak usah sampai seperti itu ya. Kalau misalnya memang tidak sih rata-rata mungkin guru matematika tidak galak ya, karena mereka memang berpikir logis. Kalau misalnya digalak, itu kan membutuhkan energi besar itu ya. Energi itu akan terkuras habis sehingga tidak bisa apa tidak bisa berpikir untuk bisa memberikan arahan ke siswa kan maksudnya seperti itu kan. Kemudian juga pasti berpikir logisnya kalau saya marah misalnya kan nanti gimana ke depannya gitu kan. Pasti kan kalau yang namanya penararan orang yang punya penararan bagus itu ya guru matematika itu terutama ya pasti kan melihatnya ke depan mikirnya ke depan gitu kan karena ada hitungan-hitungan ya pasti situ pasti dalam otaknya oh, ini hitung-hitung nih hitung-hitung kira-kira jadi sih akan banyak kerugiannya kalau kita marah gitu ya seperti itu karena mungkin sabar-sabar itu ya yang umumnya yang guru matematika walaupun ada juga yang tidak. Ya, kemudian tadi berkaitan juga oh ya tadi yang terakhir tuh ya sudah dijelaskan oleh Bu Rosita ya tadi ya. Bu Rosita ya tadi apa menyampaikan bisa diterapkan misalnya di hal yang hobinya masak bisa apa cara eh, membuat misalnya bumbu-bumbu ya di apa diolahnya bagaimana itu tadi perhitungannya ada ya itu ya Ya, kalau yang Bu. suka ya suka masak bagaimana yang suka olahraga juga tadi ada hitung-hitungnya gimana kemudian yang suka apa bercocok tanam mungkin bisa juga tentang pupuknya bagaimana formulasinya kan hitung-hitung juga itu kan butuh penararan kan kalau yang nggak nararan pasti udah dipakai aja semua itu pasti kan di semakin mungkin mikirnya dia semakin banyak semakin bagus itu pupuk padahal tidak gitu kan kalau yang punya penararan matematika kan pasti tidak seperti itu ya. Sama juga dengan masakan kan juga sama kan kalau misalnya kita memberikan bumbu ya pasti udah ketahuan kalau misalnya terlalu banyak garam seperti apa dengan kondisi masakan yang ukurannya seberapa kan pasti akan berasa asin gitu misalnya kalau yang ada perbandingannya kan antara apa volume masakan dengan volume masakan satu dan yang lain itu bisa seperti itu kaitannya ya jadi ada hitung-hitungannya semua itu termasuk belanja ya Bapak Ibu ya. Betul. Matematika Belanja di juga seluruh kehidupan kita, Bu. Kayaknya dari bangun iya tidur sampai tidur lagi kan. Tidur lagi. benar-benar dan juga tidak harus orang matematika semuanya pasti Betul. pakai Semua ya, semua menggunakan eh, sebenarnya tapi mungkin tidak menyadari bahwa matematika itu part of our life.
Iya, dia merupakan ilmu dasar basic dari semua ilmu. Iya, mungkin itu aja ya Bapak Ibu ulasan dari saya terkait Baik, dengan terima materi kasih. hari ini. Overall sudah oke ya, bagus untuk kelompok 2 sesuai ya. Kasih untuk kelompok 2 dan juga Bapak Ibu yang sudah aktif. Ayo. Oh ya Bapak Ibu nanti tahu juga kelompoknya itu ya, mungkin sepertinya belum ya, kelompok yang besar itu yang untuk pembuatan aktif. Saya nanti akan sharing itu nih apa jurnal yang buat direkomendasikan. Oh ya, baik Nggak Bu. dihabisin, Bu. Untuk jurnal belum Apa? Bu. Ya, jurnal nanti saya share. Yang apa yang direkomendasikan untuk bisa disubmit artikelnya ya. Ya, kalau absen ya absen udah sih udah di saya lihat kan melihat dari tadi melihat juga sambil melihat yang hadir hari ini. Ya, baik mungkin itu aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik. Sampai kita ketemu berapa pekan lagi? 3 pekan lagi ya. Selamat liburan ya Bapak Ibu. Ya, selamat liburan Ibu. Terima kasih Bu Sama-sama. Rima. Terima kasih. Terima Mohon maaf lahir kasih. batin ya. Bu. Assalamualaikum Ya, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Istirahat lagi. Iya, kita istirahat dulu.